Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah rahmati, Islam sebagai agama yang multidimensi, ada satu konsep yang disebut dengan tasammuh. Konsep tasammuh itu adalah konsep toleransi, di mana dalam Islam memberikan kewenangan, keleluasaan kepada manusia untuk bersikap tasammuh atau toleransi. Hanya saja Islam memberikan toleransi kepada hal-hal yang berdimensi muamalah saja, tidak berdimensi ubudiyah. Jadi seandainya ada muslim bertasammuh, bertoleransi atau menghargai, itu konteksnya adalah konteks muamalah, bukan konteks ubudiyah. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, surat Al-Kafirun ayat 6. Al-Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya mengatakan bahwa lakum dinukum artinya asyirku, kesyirikan. Jadi bagi agamamu artinya kesyirikan, waliyadin, dan bagiku agamaku adalah al-Islam, wa hadza qabla ayyamar bil har. Jadi yang disebut dengan agamaku adalah agama Islam, dan ini terjadi ketika sebelum perintah peperangan. Jadi kembali, yang namanya tasammuh atau toleransi dalam Islam itu hal yang wajar, bahkan satu tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Coba kita bisa membaca sejarah bagaimana Rasulullah meletakkan dasar-dasar tasammuh, dasar-dasar toleransi. Yang pertama misalkan ketika ada perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Rasulullah dengan orang-orang kafir, itu adalah yang disebut dengan konsep tasammuh, di mana kedua belah pihak itu boleh melakukan hal-hal yang positif, tidak dalam konteks ubudiyah. Atau ketika misalkan Rasulullah membuat piagam Madinah. Piagam Madinah adalah piagam yang menjadi rujukan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menaklukkan kota Madinah kemudian disusun oleh Rasulullah menjadi satu kota yang strukturnya beragam, plural. Di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada Muslim, dan kemudian hidup berdampingan. Hidup berdampingan tidak bermakna saling bergantian keyakinan, tidak saling bertukar agama. Jadi hari ini saya menyembah agama mereka, besok mereka menyembah agama kita. Tidak. Tetapi Rasulullah itu ketika meletakkan dasar-dasar tasammuh atau toleransi yang tertuang dalam piagam Madinah atau Dustur Madinah, itu justru kemudian undang-undang ini mencakup kemajemukan komunitas, ya, bahkan urusan politik, sosial, hukum, ekonomi, hak asasi, kesetaraan, kebebasan beragama itu dilindungi oleh Rasulullah. Karena konsep tasammuh artinya konsep di mana penghargaan, penghormatan kepada perbedaan agama, ya. Jadi kalau misalkan ada orang muslim yang kemudian memberikan ucapan selamat, Islam tidak memberikan kebolehan kepada umat Islam untuk berdakwah dengan cara memaksa. Sebab Allah sudah menjelaskan di Al-Quran, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi seandainya muslim kemudian menteror
satu negeri, satu kerajaan dipaksa masuk Islam, nggak ada ceritanya. Justru misalkan kalau kita melihat umpamanya ketika Rasulullah membuka atau menaklukkan kota Mekah, kita bisa melihat ketika Rasulullah itu diusir dari negerinya sendiri, dari kampung halamannya kota Mekah, kemudian beliau hijrah di satu negeri Madinah, dan di sana kemudian beliau membangun struktur negeri, satu masyarakat yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur, kota Madinah, kota peradaban. Kemudian beliau ketika telah kuat menyusun strukturnya, beliau pulang ke Mekah. Mestinya dengan bala tentara, kekuatan, jaringan yang luar biasa, mestinya Rasulullah bisa dengan serta-merta menaklukkan Mekah dengan sewenang-wenang, membalas dendam, bisa saja. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika masuk ke kota Mekah, apa yang beliau ucapkan? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Surat Al-Fath ayat 1. Jadi ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, seluruh orang kafir Quraisy itu ketakutan. Karena dianggapnya akan dibalas setelah bertahun-tahun diusir dan dizolimi. Tapi ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengatakan, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Bayangkan, ini bukti toleransi, tasamuh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan Islam dikatakan tidak toleransi, dia tidak membaca sejarah. Justru yang meletakkan dasar-dasar tasamuh atau toleransi adalah Islam. Sejarah tidak bisa dibohongin. Perjanjian Hudaybiyah, Fathul Mekah, dan Piagam Madinah itu menjadi percontohan dunia bagaimana meletakkan dasar-dasar toleransi atau tasamuh. Jadi tasamuh itu dibolehkan dalam konteks muamalah. Tasamuh atau toleransi tidak dibenarkan dalam Islam dalam konteks ubudiyah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.